Perubahan-perubahan ini dipandang sebagai rasa nasionalisme pada diri Saleh akan tanah kelahirannya di Jawa. Hal ini juga dapat terlihat pada busana pengikut Diponegoro. Pieneman sendiri tidak pernah ke Hindia Belanda, dan karena itu ia menggambarkan pengikut Diponegoro seperti orang Arab. Gambaran Saleh cenderung lebih akurat, dengan kain batik dan belangkon yang terlihat pada beberapa figur. Saleh juga menambahkan detail menarik, ia tidak melukiskan senjata apapun pada pengikut Diponegoro, bahkan keris Diponegoro pun tidak ada. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan, karena itu pangeran dan pengikutnya datang dengan niat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh Syarif Bustaman, Mei tahun 1807 sampai 23 Februari tahun 1880, atau dikenal sebagai Raden Saleh, adalah seorang pelukis Hindia Belanda beretnis Arab Jawa, yang menjadi pionir seni modern Indonesia, saat itu Hindia Belanda. Lukisannya, merupakan perpaduan romantisisme yang sedang populer di Eropa saat itu, dengan elemen-elemen yang menunjukkan latar belakang Jawa si pelukis. Raden Saleh dilahirkan dalam sebuah keluarga Jawa ningrat. Dia adalah cucu dari Sayyid Abdullah Bustaman dari sisi ibunya. Ayahnya adalah Sayyid Husain bin Alwi bin Awal bin Yahya, seorang keturunan Arab. Ibunya bernama Mas Ajeng Zarip Husain, tinggal di daerah Terboyo, Semarang. Sejak usia 10 tahun, ia diserahkan pamannya, Bupati Semarang, kepada orang Belanda atasannya di Batavia. Kegemarannya menggambar mulai menonjol sewaktu bersekolah di sekolah rakyat, Volkschool. Keramahannya bergaul, memudahkannya masuk ke lingkungan orang Belanda, dan lembaga-lembaga elit Hindia Belanda. Seorang kenalannya, Profesor Caspar Reinward, pendiri Kebun Raya Bogor sekaligus Direktur Pertanian, Kesenian, dan Ilmu Pengetahuan untuk Jawa dan pulau sekitarnya, menilainya pantas mendapat ikatan dinas di departemennya. Kebetulan di instansi itu ada pelukis keturunan Belgia, Auguste Antoine Joseph Payen, yang didatangkan dari Belanda untuk membuat lukisan pemandangan di Pulau Jawa, untuk hiasan kantor Departemen van Koloniën di Belanda. Payen tertarik pada bakat Raden Saleh, dan berinisiatif memberikan bimbingan. Payen memang tidak menonjol di kalangan ahli seni lukis di Belanda, tetapi mantan mahaguru Akademi Seni Rupa di Doornik, Belanda ini, cukup membantu Raden Saleh mendalami seni lukis barat, dan belajar teknik pembuatannya, misalnya melukis dengan cat minyak. Payen juga mengajak pemuda Saleh, dalam perjalanan dinas keliling Jawa mencari model pemandangan untuk lukisan. Ia pun menugaskan Raden Saleh menggambar tipe-tipe orang Indonesia, di daerah yang disinggahi. Terkesan dengan bakat luar biasa anak didiknya, Payen mengusulkan agar Raden Saleh bisa belajar ke Belanda. Usul ini didukung oleh Gubernur Jenderal Godot Alexander Gerard Philip Baron van der Capellen, yang memerintah waktu itu, tahun 1819 sampai tahun 1826, setelah ia melihat karya Raden Saleh. Tahun 1829, nyaris bersamaan dengan patahnya perlawanan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal Hendrik Merkus de Kock, Capellen membiayai Saleh belajar ke Belanda. Namun, keberangkatannya itu menyandang misi lain. Dalam surat seorang pejabat tinggi Belanda untuk Departemen van Koloniën tertulis, selama perjalanan ke Belanda, Raden Saleh bertugas mengajari Inspektur Keuangan Belanda De Linge, tentang adat istiadat dan kebiasaan orang Jawa, bahasa Jawa, dan bahasa Melayu. Ini menunjukkan kecakapan lain Raden Saleh. 2 tahun pertama di Eropa, ia pakai untuk memperdalam bahasa Belanda, dan belajar teknik mencetak menggunakan batu. Sedangkan soal melukis, selama 5 tahun pertama, ia belajar melukis potret dari Cornelis Krusman, dan tema pemandangan dari Andreas Schelvoud, karena karya mereka memenuhi selera dan mutu rasa seni orang Belanda saat itu. Krusman adalah pelukis istana, yang kerap menerima pesanan pemerintah Belanda dan keluarga kerajaan. Raden Saleh makin mantap memilih seni lukis sebagai jalur hidup. Ia mulai dikenal, malah berkesempatan berpameran di Den Haag dan Amsterdam. Melihat lukisan Raden Saleh, masyarakat Belanda terperangah. Mereka tidak menyangka seorang pelukis muda dari Hindia, dapat menguasai teknik dan menangkap watak seni lukis barat. Saat masa belajar di Belanda usai, Raden Saleh mengajukan permohonan agar boleh tinggal lebih lama untuk belajar, wis, len, mit en werktuikunde atau ilmu pasti,
ukur tanah, dan pesawat, selain melukis. Dalam perundingan antara Menteri Jajahan, Raja Willem I, tahun 1772 sampai tahun 1843, dan pemerintah Hindia Belanda, ia boleh menangguhkan kepulangan ke Indonesia, tapi beasiswa dari kas pemerintah Belanda dihentikan. Saat pemerintahan Raja Willem II, tahun 1792 sampai tahun 1849, ia mendapat dukungan serupa. Beberapa tahun kemudian ia dikirim ke luar negeri untuk menambah ilmu, misalnya Dresden, Jerman. Di sini ia tinggal selama 5 tahun dengan status tamu kehormatan kerajaan Jerman, dan diteruskan ke Weimar, Jerman, 1843. Ia kembali ke Belanda tahun 1844, selanjutnya ia menjadi pelukis istana kerajaan Belanda. Wawasan seninya pun makin berkembang, seiring kekaguman pada karya tokoh romantisme, Ferdinand Victor Eugene Delacroix, tahun 1798 sampai tahun 1863, pelukis Prancis legendaris. Ia pun terjun ke dunia pelukisan hewan yang dipertemukan dengan sifat agresif manusia. Mulailah pengembaraannya ke banyak tempat, untuk menghayati unsur-unsur dramatika yang ia cari. Saat di Eropa, ia menjadi saksi mata revolusi Februari tahun 1848 di Paris, yang mau tak mau memengaruhi dirinya. Dari Prancis ia bersama pelukis Prancis kenamaan, Horace Vernet, ke Aljazair untuk tinggal selama beberapa bulan pada tahun 1846. Di kawasan inilah lahir ilham untuk melukis kehidupan satwa di padang pasir. Pengamatannya itu membuahkan sejumlah lukisan perkelahian satwa buas, dalam bentuk figura-figura besar. Negeri lain yang ia kunjungi, Austria dan Italia. Pengembaraan di Eropa berakhir tahun 1851, ketika ia pulang ke Hindia bersama istrinya, wanita Belanda yang kaya raya. Saleh kembali ke Hindia Belanda pada 1852, setelah 20 tahun menetap di Eropa. Dia bekerja sebagai konservator lukisan pemerintahan kolonial, dan mengerjakan sejumlah potret untuk keluarga kerajaan Jawa, sambil terus melukis pemandangan. Namun dari itu, ia mengeluhkan akan ketidaknyamanannya di Jawa. Di sini orang hanya bicara tentang gula dan kopi dan gula, ujarnya di sebuah surat. Saleh membangun sebuah rumah di sekitar Cikini yang didasarkan Istana Kallenberg, di mana ia pernah tinggal saat berada di Jerman. Dengan taman yang luas, sebagian besarnya dihibahkan untuk kebun binatang dan taman umum pada 1862, yang tutup saat peralihan abad. Pada 1960, Taman Ismail Marzuki dibangun di bekas taman tersebut, dan rumahnya sampai sekarang masih berdiri sebagai rumah sakit PGI Cikini. Pada 1867, Raden Saleh menikahi gadis keluarga ningrat keturunan Keraton Yogyakarta, bernama Raden Ayu Danudirja dan pindah ke Bogor, di mana ia menyewa sebuah rumah dekat Kebun Raya Bogor, yang berpemandangan Gunung Salak. Di kemudian hari, Saleh membawa istrinya berjalan-jalan ke Eropa, mengunjungi negeri-negeri seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Italia. Namun istrinya jatuh sakit saat di Paris, sakitnya masih tidak diketahui hingga sekarang, dan keduanya pun pulang ke Bogor. Istrinya kemudian meninggal pada tanggal 31 Juli tahun 1880, setelah kematian Saleh sendiri 3 bulan sebelumnya. Tokoh romantisme Delacroix dinilai memengaruhi karya-karya berikut Raden Saleh yang jelas menampilkan keyakinan romantismenya. Saat romantisme berkembang di Eropa di awal abad 19, Raden Saleh tinggal dan berkarya di Prancis, tahun 1844 sampai tahun 1851. Ciri romantisme muncul dalam lukisan-lukisan Raden Saleh yang mengandung paradoks, gambaran keagungan sekaligus kekejaman, cerminan harapan, religiusitas, sekaligus ketidakpastian takdir, dalam realitas. Ekspresi yang dirintis pelukis Prancis Gerry Ricault, tahun 1791 sampai tahun 1824, dan Delacroix ini diungkapkan dalam suasana dramatis yang mencekam, lukisan kecoklatan yang membuang warna abu-abu, dan ketegangan kritis antara hidup dan mati. Lukisan-lukisannya yang dengan jelas menampilkan ekspresi ini adalah bukti Raden Saleh seorang romantisis. Konon, melalui karyanya ia menyindir nafsu manusia yang terus mengusik makhluk lain, misalnya dengan berburu singa, rusa, banteng, dan lain-lain. Raden Saleh terkesan tak hanya menyerap pendidikan Barat,
tetapi juga mencernanya untuk menyikapi realitas di hadapannya. Kesan kuat lainnya adalah Raden Saleh percaya pada idealisme kebebasan dan kemerdekaan, maka ia menentang penindasan. Raden Saleh terutama dikenang karena lukisan historisnya, penangkapan Pangeran Diponegoro, yang menggambarkan peristiwa pengkhianatan pihak Belanda kepada Pangeran Diponegoro, yang mengakhiri Perang Jawa pada 1830. Sang pangeran dibujuk untuk hadir di Magelang, untuk membicarakan kemungkinan gencatan senjata, tetapi pihak Belanda tidak memenuhi jaminan keselamatannya, dan Diponegoro pun ditangkap. Pada waktu itu, peristiwa tersebut telah dilukis oleh pelukis Belanda Nicolaas Pieneman dan dikomisikan oleh Jenderal de Kock. Diduga Saleh melihat lukisan Pieneman tersebut saat ia tinggal di Eropa. Seakan tidak setuju dengan gambaran Pieneman, Raden memberikan sejumlah perubahan signifikan pada lukisan versinya. Pieneman menggambarkan peristiwa tersebut dari sebelah kanan, Saleh dari kiri. Sementara Pieneman menggambarkan Diponegoro dengan wajah lesu dan pasrah, Saleh menggambarkan Diponegoro dengan raut tegas dan menahan amarah. Pieneman memberi judul lukisannya Penyerahan Diri Diponegoro, Saleh memberi judul Penangkapan Diponegoro. Diketahui bahwa Saleh sengaja menggambar tokoh Belanda di lukisannya, dengan kepala yang sedikit terlalu besar agar tampak lebih mengerikan. Perubahan-perubahan ini dipandang sebagai rasa nasionalisme pada diri Saleh akan tanah kelahirannya di Jawa. Hal ini juga dapat terlihat pada busana pengikut Diponegoro. Pieneman sendiri tidak pernah ke Hindia Belanda, dan karena itu ia menggambarkan pengikut Diponegoro seperti orang Arab. Gambaran Saleh cenderung lebih akurat, dengan kain batik dan belangkon yang terlihat pada beberapa figur. Saleh juga menambahkan detail menarik, ia tidak melukiskan senjata apapun pada pengikut Diponegoro, bahkan keris Diponegoro pun tidak ada. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Ramadan, karena itu pangeran dan pengikutnya datang dengan niat baik. Setelah selesai dilukis pada 1857, Saleh mempersembahkan lukisannya kepada Raja Willem III di Den Haag. Penangkapan Pangeran Diponegoro baru pulang ke Indonesia pada 1978. Kepulangan lukisan tersebut merupakan perwujudan janji kebudayaan antara Indonesia Belanda pada 1969, tentang kategori pengembalian kebudayaan milik Indonesia yang diambil, dipinjam, dan dipindah tangan ke Belanda pada masa lampau. Namun dari itu, lukisan penangkapan tidak termasuk ketiga kategori tersebut, karena sejak awal Saleh memberikannya kepada Raja Belanda dan tidak pernah dimiliki Indonesia. Lukisan tersebut akhirnya diberikan sebagai hadiah dari Istana Kerajaan Belanda dan sekarang dipajang di Istana Negara, Jakarta. Selama hidupnya, banyak pejabat dan bangsawan Eropa yang mengagumi Raden Saleh. Lukisannya dipesan oleh tokoh-tokoh seperti bangsawan Saxe-Coburg-Gotha, keluarga Ratu Victoria, dan sejumlah gubernur jenderal seperti Johannes van den Bosch, Jean Cretin Baut, dan Herman Willem Daendels. Tak sedikit pula yang menganugerahinya tanda penghargaan, di antaranya terdapat bintang Ridder der Orde van de Eikenkon, REK, Commander met de Ster der Frans Joseph Orde, CFJ, Ksatria Orde Mahkota Prusia, RKP, dan Ridder van de Witte Vak, RWV. Pada tahun 1883, diadakan pameran lukisan Raden Saleh di Amsterdam untuk memperingati 3 tahun wafatnya Saleh, atas prakarsa Raja Willem III dan Ernest dari Saxe-Coburg-Gotha. Di antaranya terdapat lukisan hutan terbakar, berburu kerbau di Jawa, dan penangkapan Pangeran Diponegoro. Sedangkan penghargaan dari pemerintah Indonesia diberikan pada tahun 1969, lewat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan secara anumerta, berupa Piagam Anugerah Seni sebagai perintis seni lukis di Indonesia. Wujud perhatian lain adalah, pembangunan ulang makamnya di Bogor yang dilakukan oleh Insinyur Silaban atas perintah Presiden Soekarno. Sejumlah lukisannya dipakai untuk ilustrasi benda berharga negara, misalnya akhir tahun 1967, PTT mengeluarkan perangko seri Raden Saleh dengan reproduksi 2 lukisannya. Pada tahun 2008, sebuah kawah di planet Merkurius dinamai darinya. Sampai di sini kisah dari Raden Saleh kali ini. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dari kami, dan wassalam.